tak lupa kita ngopi dulu di warung. Ini di Jalan Soleh Iskandar katanya. Ini hari ini cuaca sedikit mendung, ada gerimis kecil-kecil lah gitu. Ini pertigaan, di sini ada Kabupaten Kemang, Bogor. Nah, akan lurus ke sana arah puncak. Ini saya di depan tuh di lampu merah ada Monisa Silver mencari nafkah, mencari rezeki lah gitu, demi sesuap nasi. Baru sampai di Jalan Pajajaran, Bogor. Ini kita makan siang dulu. Baru sampai di Pajar Syekh Sarua. Masjid Al Barokah. Nah, tinggal menuju ke sana lagi. Agak sedikit macet sebelah kiri nih ke atas. Sampai puncak Bogor. Nah, ini di atas tuh ke kanan nanti ada Gunung Mas, tempat wisata juga. Perjuangan melewati kabut dan berliku-likunya, alhamdulillah sudah sampai. Ini dia tempatnya. Alhamdulillah juga berkabut. Nah, ini suasana berkabut. Sampai di sini tempatnya, pintu gerbangnya. Dari di sana minta izin untuk ke atas. Nah, ini jadi tempat kita naik warawiri yang dijemput. Jadi kita titipin motor di sini. Warawiri kita sudah pesan gitu, jadi pakai kendaraan langsung ke sana, ke lokasinya. Hari ini cukup berkabut. Ini kantor tempat kita pemesanan warawirinya di kendaraan jemputan sampai ke TKP. Ini kita ke dalam tempat menunggu warawiri jemputan karena ini di warawiri jemputan khusus. Kira-kira jauhnya ada berapa, Pak? Sekilo ada? Setengah kilo paling, Pak. Setengah kilo ya. Iya. Tiketnya apa udah dipotong? Udah. Dipotong. Nah, warawiri ini khusus ke pesanan bagi yang perjalanan lagi. Ada juga yang langsung pakai motor lah ke sana kalau pagi. Ini disediakan juga ya. Nah, ini bisnya jemputan warawiri namanya. Ini ada juga pakai motor. Hari ini berkabut. Ini udah sampai kita ke tempat lokasinya. Sampai kita pesan dulu. Di kasirnya, resepsionisnya. Akhirnya sampai juga di lokasi. Ini alhamdulillah saya baru pertama kali ini melihat kabut dengan camping ini. Ini tempatnya untuk makan pagi lah mungkinan, tempat jadi dekat resepsionisnya. Saya persiapan juga bawa tenda, bukan bawa tenda, maksudnya bawa bangku, bawa bangku dan yang lainnya. Dan kompor bisa disewa di sana.
dan juga lengkap lah gitu paketnya, bisa atau kita bawa sendiri. Ini tempatnya cukup bagus juga untuk makan bersama. Lanjut ke lokasinya. Tempatnya cukup, wah hari ini sudah jarak berapa meter nih, kabutnya tidak bisa tembus ke ujung sana. Nah, cukup tebal nih kabutnya. Cuaca ya cukup dingin lah gitu. Ini tempat parkir motor dan bisa juga mobil. Ya, melipir ke bawah ke lokasi yang sudah pesan, banyak penuhi dengan pohon cemara ini. Nah, lanjut kita ke tempatnya. Nah, saya dapat di sekitar daerah kanan ini. Nah, ini bentuk tampilan tendanya. Nah, dengan kabut sangat tebal, akhirnya sudah dapat di nomor C29. Nah, ujung ke sana tuh dia banyak juga. Ini saya belum lihat jaraknya berapa meter, itu belum lihat di sana ada apa. Ini tempatnya cukup bagus dengan nuansa bambu. Nah, ini taman di tengahnya nih, ada jadi buat permainan lah gitu. Di bambu juga pepohonan. Mungkin nanti kalau pohonnya udah nanti tinggi itu lebih bagus lagi tempatnya nih. Nah, ini di depan saya nih. Nah, saya melipir ke ujung, menyeberang ke area, saya keliling lah sekitar situ, mengarah ke tempat toilet. Nah, ini bentuknya. Di sini sih cukup banyak juga toiletnya di depan ini, dan kanan juga ada. Ini model sedikit unik nih ya. Jadi membuatnya bagus juga sih, punya strategi sendirilah untuk segi toiletnya. Nah, ini suasananya sedikit ada kayu lah gitu. Nah, ini tampilannya jadi persatuan gitu, sudah satu ruangan itu ada showernya juga. Nah, ini bentuknya unik lah gitu, jadi nggak terlalu biasa, bagus lah, ada nuansanya kayu dan ya cukup unik. Nah, ini saya juga terasakan saudara. Nah, jadi ada sedikit seperti karena kedingin itu kan, jadi bisa membus. Nah, ini masih sedikit tebal juga nih. Nah, di taman di tengahnya untuk buat santai juga di sini. Nah, ini tempat api unggun nih di tengah tuh. Jadi dibuat kelilingan itu air, ya ada jembatan. Sudah sampai menuju perjuangan dengan berkabut dan liku-liku jalan. Di sana banyak tuh melingkar gitu tendanya. Akhirnya sambil berbenah lah gitu, mempersiapkan untuk ya mungkin tuh buat untuk ngopi lah gitu. Ini suasananya nuansa bambu, lebih alami lah gitu. Ini masih berkabut. Nah, ini yang bis warawirinya nih, ukuran angkot lah gitu, bisa termasuk ya sekitar ada mungkin 15 orang lah gitu. Ini udah saya pesan jadi online-nya. Nah, ini saya pesan paket dengan kompor dengan harga 30 ribuan disewa, berikut gasnya lah gitu, hanya kompor aja. Nah, ini ruangannya ada 2 kasur dan 2 bantal. Nah, ini sambil persiapan lah untuk ya kita mau ngopi-ngopi lah gitu, karena cuaca cukup mendukung juga nih, dingin dan berkabut. Nah, di depan tuh, nah mantep kan, kita bawa sendirilah gelasnya itu. Di sana udah mulai sedikit berkurang kabutnya. Nah, ini suasananya sudah mulai reda dan banyak permainan lah di situ, bisa keluarga besar atau kecil lah gitu, di situ bisa untuk berkumpul. Nah, sambil ngopi lah kita, nggak ketinggalan. Tempatnya cukup luas juga, mungkin bisa 3 orang nih. Nah, ini ada 2 kasur. Nah, pemandangannya lepas keluar gitu, melihat ya alam di situnya. Nah, ini dia bis warawirinya yang mengantar jemput. Ada yang jadi parkir di depan tadi tuh di tempat kantornya. Dia tinggal antar ke sini. Bisa juga bawa motor kecil langsung bisa gitu. Jarak sih nggak terlalu jauh juga. Nah, ini bisa buat santai-santai. Di ujung masih kelihatan berkabut juga tuh. Ini tamannya. Di sini melingkar itu banyak juga tendanya. Nah, ini
sudah sekitar ya tempat parkirnya nih. Ini di depan posisi tempat pembayaran itu resepsionis. Nah di ujung sana tuh VIP. Ada sekitar ada 3 kalau nggak salah tuh tempatnya. Harga berbeda lah. Nah saya ini tenda ini 380.000 dengan sewa kompor 30.000. Bawa sendiri bisa gitu. Nah ini sudah kelihatan itu banyak tenda-tendanya sampai ke ujung. Nah tadi jalan saya masuk dari situ langsung ke tengah. Nih suasana jadi melingkar dia sepanjang ujung tuh banyak tenda-tendanya. Jadi di tengah tuh taman. Nah oke, kita menuju ke tempat makan lah gitu. Tempat tenda apa namanya resepsionisnya nih. Nah ini ruangannya. Nah cukup bagus juga dan artistik nuansa bambu alami lah gitu. Lebih bagus seperti jadi menyatu dengan alamnya lebih cocok nih. Ini cukup luas juga untuk makan bersama. Nah itu di depannya jadi kelihatan tendanya. Ini depan tuh musola. Musolahnya nih cukup juga lah bagus dengan nuansa kayu dengan cocok dia dengan bikinnya itu dengan alami itu lebih pas. Ini suasana ruang, ini toiletnya. Kalau itu sih toilet itu nggak terlalu inilah, nggak terlalu susah lah, banyak tempatnya di sini. Ini di dalam ruangan musolahnya dengan nuansa kayu dan ada sedikit lampu yang unik lah di situ. Karena sedikit agak kurang lampunya jadi ke sana agak gelap. Tapi mungkin diterangin bisa aja nanti ya, dengan penyalaan lampu lebih banyak lah gitu. Nah ini suasananya untuk sholat lah gitu. Kita jangan lupa untuk sholat. Ini bisa lihat keluar di depan tendanya. Nah ini tampilan dalamnya. Nah bisa terlihat sekali. Dia berada di sebelah kiri. Nah ini musolanya seperti rumah panggung lah gitu, bagusnya di situ unik ya. Ini depan tuh tempat kita tenda. Nah jadi sini tuh belakang situ untuk kita makan bersama. Nanti kalau seandainya ada acara ada grup gitu, nah dia udah sediakan ini satu grup lah gitu di sana, udah pesan dia. Jadi makan bareng-bareng di situ. Nah di sana saya bilang tuh VIP yang sekitar ada 3 tuh, bisa jalan setapak sana. Nah terlihat sekali sekarang kan kalau tidak ada kabutnya. Nah dia melingkar tuh di tengah. Nah itu yang tadi saya bilang tuh tempat resepsionisnya itu terlihat dari bawah. Nah ini musolanya. Akhirnya jalan sekitar ya di sana jalan setapak lah gitu, mengelilingi situasi di sana. Ya, oke kita jalan sore ke tempat hidangan santapan sore. Ini di depan tuh tempat yang VIP. Nah sore itu kita dapat hidangan teh hangat secangkir dan 2 gelas dan sepotong roti, 2 potong roti lah malah itu. Jadi saat menikmati suasana sore menjelang maghrib, nah dihidangkan dengan secangkir teh dan potongan roti sambil menikmati alam terbuka di depan mata. Nah nuansanya pas sekali itu dengan seruput teh hangat di saat cuaca dingin, mantap. Dan bisa melihat bentangan alam di depan mata.
cangkir demi cangkir kita tuang untuk menikmati kehangatan situasi di lokasinya. Nah, sudah agak mulai gelap. Ini sekitar taruhlah jam 7-an lah gitu. Nah, ini suasana malamnya, lampu di bawah itu, jadi bukan lampu atas dia, jadi di bawah, jadi masih terlihat lah jalan setapaknya. Jangan lupa juga bawa senter dan payung. Oke lah, saat malam kita mulai membakar-bakar. Kali ini mau buat sepertinya tuh kita burger atau potongan-potongan daging lah gitu. Nah, ini suasananya di luar. Ini suasana di tempat reception situ. Ini sudah mulai paginya saya keliling sekitar situ. Nah, taruhlah sekitar jam 6 nih masih ini. Jadi masih terlihat ada terang lampu. Nah, saya lanjut ke nanti jalan sekitar sananya. Dengan gaya lampunya itu sedikit unik tuh. Bagus dia. Nah, masih terlihat kabut dan samar-samar terlihat pepohonan. Cuaca nggak terlalu dingin, cukup lah untuk pas lah untuk ngopi ngeteh gitu. Di sini kabutnya udah mulai tidak ada lagi sih. Ini tempat kumpul-kumpul keluarga dengan hidangan yang disediakan di sana. Nah, ini terlihat sekali banyak tenda-tendanya di ujung, membuat lingkaran, dan di tengah itu ada taman. Saya hitung pernah sekitar tuh ada 70-an lebih sepertinya tuh, dia banyak juga. Nah, ini barusan tendanya. Nah, saya dapatkan nomor ini, jadi nggak jauh dari pas turun tadi. Dan saya juga tidak lupa bawa bangku. Nah, dari rumah sekitar 2 lah buat sambil santai. Oke, selanjutnya saya akan sarapan pagi ini. Sudah membuat dengan burger tadi itu. Nah, mantap. Kita sudah bawa menu dari rumah dan meja kecil dan hidangan kita persiapan dari rumah tuh. Nah, hari ini masih terlihat kabut, sambil menikmati. Nah, baru saya di depan tuh jalan setapak lah, di mengarah ke tengah itu, di tempat pagi ini, sambil menikmati udara dinginnya. Nah, ini sekitar daerah di tengah itu, tempat perapian lah gitu. Semalam tuh ada api unggun juga sebenarnya. Nah, ini sudah disiapkan di sini kayu-kayunya, tinggal pembakaran aja langsung bisa kumpul di sini di tengah. Saya mengitari pagi ini sekitar jalan setapak lah, sambil melihat lokasi di sananya. Banyak juga baru situ melingkar tenda-tendanya. Lanjut lagi ke atas tempat parkiran dan keliling di sekitar daerah sana. Kabut masih terlihat tebal pagi ini,
Saya lanjut ke kiri itu, ke antara pepohonan teh. Nah, di sana parkiran ada juga di dekat tempat VIP itu. Saya mengarah ke sana, jalan setapak. Nah, dan ada tempat parkiran langsung di lokasinya. Banyak juga di sini yang parkir di sini, tempat cukup luas juga lah. Nah, melipir ke tempat yang di VIP itu. Ini nuansa tehnya, kebun teh, dan langsung nih lokasi tempat yang saya bilang tadi itu VIP. Ini sekitar mungkin 1 juta lebihan lah gitu harganya. Nah, tempat parkir langsung di lokasi. Ada juga di tempat di bawah tadi. Nah, di tempat satpamnya lah gitu. Nah, ini tempatnya cukup unik, dari kejauhan tadi terlihat itu sekali. Oke, kita keliling. Ini juga terlihat sepertinya nuansanya tetap dengan kayu dan lebih unik lah gitu, dan menyatu dengan alam sekitar. Dengan nuansa kayu itu lebih bagus sih ya, artistik lah gitu jadinya. Nah, saya langsung ke bawahnya sekitar tempat yang VIP ini. Wah, dia di kaca dengan nuansa kaca, jadi setelah kalau kita buka tuh bentangan itu terlihat sekali tuh, bagus sih dia untuknya. Untuk pelampilannya bagus dia. Jadi kalau hordingnya itu dibuka tuh, penutupnya itu los, jadi bagus dia. Bukan hanya satu kaca, dia mungkin sekelilingnya itu melingkar. Jadi menikmati alam tuh pas sekali. Ini masih ada sedikit dingin lah, pagi sekitar mungkin ya masih jam-jam 7-an tuh masih dingin dia. Nah, ini untuk jalur pulang mengarah ke kiri, langsung ke pintu gerbangnya. Lanjut kita mengitari di sekitar daerah kebun teh ke ujung lagi tuh. Nah, ini yang terlihat tempat tenda saya, ini nama The Ciliwung Adventure Camp. Nah, ini tempat saya di ujung sana tuh. Ini istilah di sini banyak tenda itu ada sekitar 70-an. Saya pas ketemu di nomornya itu, ada nomor itu, ternyata dia banyak juga. Ini yang di bawah nih. Jadi di seberang bukit itu, di sana tuh ada tempat itu juga camping juga. Di seberangnya, seberang bukit yang dekat tempat tenda yang VIP sana, di seberang itu. Oke, lanjut keliling ke tempat yang lain. Nuansa alam kebun teh dengan cuaca sedikit berkabut dan dingin. Akhirnya saya sampai dari penurunan di atas itu. Ini lokasinya. Dan di kanan saya itu yang saya lihat dari atas tadi itu. Nah, ini dia tampilan Telaga Saat. Dulu saya pernah juga ke situ. Sekarang posisi saya sedang di atasnya. Karena waktu itu saya pernah lihat di atas tuh
ada gundukan yang 3 itu. Akhirnya penasaran juga, hari tempat waktu lain saya baru datang ke sini. Nah nih cukup indah juga di sana tuh, cukup luas tempatnya. Kabarnya di sana sudah mulai ada tenda juga untuk disewakan. Tadi waktu itu kan polos saja gitu. Nah ini yang saya lihat dari bawah tadi di dekat Telaga Saat yang 3 itu, yang gundukan 3 itu. Nah dilihat dari sini nih, saya lihat waktu itu. Nah sudah mulai ada tenda-tenda di sana tuh. Ini hasil pembakaran mungkin petugas di sana gitu, atau perapian menghindari dari cuaca dingin lah gitu. Dengan alam terbuka di depan mata, sambil kita balik kembali ke atas, ke tempat tenda semula, jalan setapak di kebun teh. Terasanya sih tidak terlalu lelah kalau saat pagi jalan tuh, karena saya juga jarang juga jalan, lebih banyak naik motor lah gitu. Jalan setapak pelan-pelan tuh, jadi sedikitnya mengurangi lah, sambil olahraga kecil lah gitu. Nah ini kembali sampai ke tenda. Nah paginya sudah waktunya sarapan. Nah di sini sudah sediakan sekitar jam 8 lah, 8-9 itu mungkinan nih, sudah mulai siap hidangannya. Dan ini tempat kumpul, tempat makan tadi tuh di dekat resepsionis. Ada juga yang mungkin paket di sana tuh, kelompoknya dengan nasi goreng dan ayam goreng, dan telur ceplok. Sambil menikmati alam sekitar, kembali lagi saya ke tempat tenda. Nah ini hari sudah mulai cerah. Nah di sini sudah mulai banyak anak-anak untuk bermain di sekitarnya. Ini lokasi toilet dengan sedikit bentuk yang unik. Dan di sini sih tidak kekurangan lah, untuk toiletnya itu banyak ya. Nah ini sebelah melingkar tuh, di belakang saya ada lagi. Nah di bentuk unik nih, cukup bersih dia toiletnya, dan air tidak kekurangan lah. Nah ini di belakangnya nih. Sampai ke ujung. Nah ini tampilan toilet yang saya bilang tadi itu, ada modelnya lain nih. Nah ini cukup bagus juga, dan ada showernya, ada juga WC jongkok. Ini di sampingnya untuk mungkin untuk membilas lah gitu. Sudah mulai banyak ada kegiatan anak-anak untuk bermain di lokasi. Jadi menambah plus juga di sini, ada juga jungkat-jungkit. Jadi malah buat keceriaan. Jadi keluarga kecil bawa anak kecil tuh tidak jenuh lah gitu. Jadi kalau ada banyak permainan apa tuh semuanya, jadi bisa pasti beraktivitas di lokasi. Nah ini saya tidak sangka pagi tuh ada kucing gendut hitam. Dia keliling gitu, sehat juga nih dia. Nyata mungkin banyak makanan di sini. Nah pernah juga datang tuh pagi dia. Kalau malam mungkin kelihatan hanya matanya aja kuning gitu, karena bodinya itu hitam semua. Saya kasih sosis lah gitu. Saya selalu kalau di mana pasti ada kucing, kalau saat camping atau lagi di warung lah gitu makan. Nah, saya kasih lah entah ikan atau apa gitu kan. Kadang makanan kucing juga saya di botol gitu plastik.
Akhirnya sekitar siang, sekitar jam 11-an lah gitu, udah mulai turun hujan, cukup lah membasahi, tapi nggak terlalu besar juga sih. Mulai hujan. Akhirnya saya juga sudah selesai. Kita lanjutkan untuk pulang, menaiki warawiri yang tadi itu. Nah, karena saya kan antar jemputnya PP pulang pergi. Nah, saya menaiki, jadi saya dijemput dari sana tuh karena udah ada antrian yang pas lagi, khusus lah gitu. Jadi dia bisa didatang ke situ menjemput saya. Nah, ini jalur pulang. Ini di jemputan warawiri namanya. Sambil menikmati sekitarnya. Jadi bagi yang nggak mau naik motor ke sini, jadi langsung sudah pesan disediakan untuk antar jemputnya. Belum nih keterangannya. Belum, pernah dia minta tolong dikirim surat kesehatan sih mau perpanjang. Perencanaan jalannya akan dibikin mulus karena di sini kita ada berbatuan. Nah, ini contoh dengan konblok. Nah, baru uji coba di sini katanya nih. Jadi nanti kan diratakan. Jadi untuk mempermudah para pengendara motor. Karena banyak liku-liku juga. Nah, ini jalan menurun. Oke, terima kasih sudah menonton hasil liputan saya di Ciliwung Camp, Puncak Bogor. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan komen. Nantikan selanjutnya di camp-camp yang tempat lain lagi. Aisyah sudah merapat ke sekitar jalan mengarah ke Bogor. Terima kasih.